Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana. Saya dari D3 Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat tembaga, magnesium, titanium, dan aluminium. Dan yang pertama ada cara membuat tembaga. Langkah pertama, penebangan biji tembaga. Biji tembaga FUSE2 atau CU2S ditambang dari tambang terbuka atau tambang bawah tanah. Biji tembaga kemudian diangkut ke fasilitas pengolahan. Langkah 2, pengolahan biji tembaga. Biji tembaga menjadi konsentrat tembaga melalui proses penghancuran, penggilingan, dan floatasi. Konstan tembaga memiliki kadar tembaga yang lebih tinggi daripada biji tembaga. Langkah 3, peleburan konstan tembaga. Konstan tembaga dilebur dalam tanur untuk menghasilkan tembaga mate. Tembaga mate memiliki kadar tembaga sekitar 60-70%. Dan langkah keempat ada pengolahan tembaga mate. Tembaga mate diolah lebih lanjut proses melalui peleburan dan pengemasan untuk menghasilkan tembaga blister. Tembaga blister memiliki kadar tembaga sekitar 98-99%. Dan langkah kelima, elektrolisis tembaga blister kemudian diolah melalui elektrolisis untuk menghasilkan tembaga murni. Tembaga murni memiliki kadar tembaga sekitar 99,99%. Dan langkah keenam, pencetakan dan pengemasan tembaga. Tembaga murni kemudian dicetak membentuk yang diinginkan seperti batang atau lembaran. Tembaga yang dicetak kemudian dikemas dan siap untuk digunakan dalam berbagai aplikasi. Yang kedua ada aluminium. Cara membuatnya, yang pertama penambangan biji bauksit. Biji bauksit A1203 ditambang dari tambang terbuka. Biji bauksit kemudian diangkut ke fasilitas pengolahan. Langkah kedua, pengolahan biji bauksit. Biji bauksit diolah menjadi alumina melalui proses Bayer. Proses Bayer melibatkan penghancuran, penggilingan, dan pencucian biji bauksit dengan larutan natrium hidroksida. Langkah ketiga, pemisahan alumina. Alumina dihasilkan dari proses Bayer kemudian dipisahkan dari larutan natrium hidroksida melalui proses pengendapan dan penyaringan. Langkah keempat, peleburan alumina. Alumina yang dipisahkan kemudian dilebur dalam tanur elektrolisis untuk menghasilkan aluminium murni. Proses peleburan alumina melibatkan reaksi elektrokimia antara alumina dan elektroda karbon. Langkah kelima, pengumpulan aluminium. Aluminium murni yang dihasilkan dari proses peleburan kemudian dikumpulkan dan dicairkan. Aluminium cair kemudian dicetak menjadi bentuk yang diinginkan seperti batang atau lembaran. Dan aluminium yang telah dicetak kemudian dikemas dan siap untuk digunakan dalam berbagai aplikasi. Ada magnesium. Yang pertama, biji magnesit Mg CO3 atau dolomit CaMg CO3 2 ditambang dari tambang terbuka. Biji magnesit atau dolomit kemudian diangkut ke fasilitas pengolahan. Langkah kedua, pengolahan biji magnesit atau dolomit. Biji magnesit atau dolomit diolah menjadi magnesium oksida Mg0 melalui proses kalsinasi. Proses kalsinasi yang melibatkan pemanasan biji magnesit atau dolomit pada suhu tinggi untuk menghasilkan magnesium oksida. Langkah ketiga, pembuatan magnesium klorida. Magnesium oksida kemudian direaksi dengan asam klorida
HCl untuk menghasilkan magnesium klorida MgCl2. Dan langkah 4, elektrolisis magnesium klorida. Magnesium klorida kemudian dilebur dalam tanur elektrolisis untuk menghasilkan magnesium murni. Proses elektrolisis melibatkan reaksi elektrokimia antara magnesium klorida dan elektroda. Langkah kelima, pengumpulan magnesium. Magnesium murni yang dihasilkan dari proses elektrolisis kemudian dikumpulkan dan dicairkan. Magnesium yang telah dicetak kemudian dikemas dan siap untuk digunakan. Ada titanium. Cara membuatnya, yang pertama, biji ilmenit atau rutil ditambang dari tambang terbuka atau tambang bawah tanah. Biji elemen atau rutil kemudian diangkut ke fasilitas pengolahan. Pengolahan biji elemen atau rutil. Biji elemen atau rutil diolah menjadi titanium dioksida Ti02 melalui proses penghancuran, penggilingan, dan pemisahan. Pembuatan titanium dioksida kemudian direaksikan dengan klorin Ci2 dan karbon C untuk menghasilkan titanium tetrolida Ci14. Langkah 4, titanium tetrolida. Titanium tetrolida kemudian direduksi dengan magnesium atau natrium untuk menghasilkan titanium murni. Proses reduksi melibatkan reaksi kimia antara titanium tetrolida dan logam reduktor. Dan selanjutnya pengumpulan titanium murni yang dihasilkan dari proses reduksi kemudian dikumpulkan dan dicairkan. Dan pencetakan dan pengemasan. Titanium yang dicetak kemudian dikemas dan siap untuk dipakai. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau kurang lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.